Poin pentingnya pertama, qadhiyah mustalahat. Ini perlu diselesaikan. Ada madhab, ada tamadhub. Kemudian nanti kalau kita kembangkan nanti ada taklid. Kemudian ada nanti masalah ifta, mufti, ada mustafti. Kemudian ada nanti adabul ifta, adabul istifta. Itu pembahasan mustalahat yang mesti diselesaikan. Kemudian nanti usul fikih, ada adillah, ada kaifiyatul istidlal, ada halul mustafid. Ini mesti selesai juga istilah-istilah. Kemudian kata Ustaz Al-Fitri dari bedahan buku beliau tadi, Dr. Al-Buti ingin menyampaikan, ingin menyelesaikan titik tengkar 2 poin. 1, apakah haram taklid secara mutlak? Yang kedua, apakah seorang muqallid mesti bermazhab tertentu, tidak boleh pindah-pindah mazhab? Kemudian beliau mengungkapkan dari berbagai referensi, yang semua referensi itu kembali pada ilmi usulul fiqh. Maka syiar beliau ar-ruju' ila ilmi usulul fiqh. Kita kalau ingin tahu pembahasan ini lebih detail dengan ilmu munaqashah ilmiah, mesti membuka kembali kitab-kitab usul fikih, terutama pembahasan masalah al-ijtihad wa taqlid. Ini poin yang disampaikan Ustaz Al-Fitri. Sebenarnya ada yang belum tersinggung Ustaz. Muttabi' muqallid itu sama atau tidak Ustaz? Karena ini syubhat yang sering muncul Ustaz. Nah, maka silakan kepada para sahabat untuk mungkin ada mudakhalat dari para asatiz, dari sahabat, atau informasi atau bertanya dari yang disampaikan 3 materi kita, dari bedahan mereka terhadap buku Al-Madhabiyah, Paham Anti Madhab, Akhtar Bid'ah, Tuhaddidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Silakan kami buka 3 penanya pertama. Kita ada waktu sampai maksimal 12.15 nanti maksimal. Silakan Anda bertanya atau memberikan mudakhalah. Silakan. Kalau ada yang memberikan berapa catatan atau sanggahan boleh jadi juga. Mana tahu ada yang menyampaikan sanggahan kan? Silakan. Silakan para asatiz, para sahabat yang hadir silakan. Nah, kalau tidak saya ingin menyampaikan pertanyaan melalui WA Ustaz. Ke Ustaz Samsudin dulu. Bagaimana kita menyikapi orang Ustaz? Ini Ustaz Samsudin katanya. Tentang ada yang berpikiran kita ini mesti menjadi muttabi', dan jadi muttabi' itu tidak sama dengan muqallid. Yang tercela itu jadi muqallid. Pertanyaannya Ustaz, yang kedua, muqallid itu betulkah tercela? Itu untuk Ustaz Samsudin Muir. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin pakai mic atau apa mau langsung? Boleh, Mas Ryan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tarawih. Sudah? Baik. Poinnya, ketika Ramadan terjadi ada orang sholat tarawih kilat, ini sah atau tidak? Pertanyaan turunnya, ini menurut mazhab siapa? Kan begitu kan? Nah, sebab kalau nak tanya mazhabnya nanti tak sambung dengan materi kita. Baik. Sudah 2 pertanyaan Ustaz. Silakan, ada lagi satunya lain? Silakan Ustaz Suwandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mungkin bukan bagian pertanyaan atau bagaimana, saya pun bingung. Intinya begini, kalau dilihat dari komentar-komentar Salafi ketika mengkomentari misalnya masalah Maulid, Isra Mi'raj, Hari Besar Islam, itu mereka menghukumkan kepada yang melakukannya adalah bagian daripada kafir. Jadi bukan lagi bid'ah, tapi kafir. Mereka yang misalnya melakukan Maulid Nabi atau kemudian Tahun Baru Islam, acara-acara Hari Besar Islam, atau kemudian mereka yang yasin dan tahlilan, itu sebenarnya mereka yang menyebutkan begitu, apakah awak nih yang kafir atau sebenarnya mereka yang kafir, kan begitu. Maksud saya mohon penjelasan dan pencerahannya supaya jelas bagi dedengkot-dedengkot Salafi ketika misalnya ingin menyerang orang atau kemudian mengkafirkan. Artinya
ya hati-hati mulutnya kan. Kalau kata orang Medan, hati-hati muncungnya gitu. Kira-kira begitu Ustaz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Pertama nanti Ustaz Samsudin Muir, yang kedua Ustaz Al-Fitri, yang ketiga nanti Ustaz Ikromi untuk menjawab. Sebelum mereka menjawab, saya ingin menyampaikan sebuah ucapan murid Imam Malik, kullu sahibi hadis laisa lahu imam fil fiqh fahuwa dhal. Setiap para ahli hadis tapi tidak mengikut imam tertentu dalam masalah fikih, dia berpotensi sesat kalau tidak sosek. Berpotensi sesat kalau tidak sosek. Sudah itu, wa man za'ama annahu la yara taqlid wa la yuqallidu dinahu ahadan fahuwa qawlu fasiq indallahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengasumsikan diri dia tidak taklid ke siapapun dalam beragama ini, dia tidak taklid kepada imam manapun, maka ini adalah ucapan seorang fasik menurut Allah dan Rasulnya. Fasik ya, paham ya? Saya tak perlu jelaskan. Ustaz Samsudin, silakan Ustaz, tentang qadiyah mutabiat dengan taklid tadi Ustaz, dan apakah tercela taklid itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah panjang lebar ya dibahas oleh tuan-tuan guru kita. Udah jelas tadi kondisi muqallid dan mustahid. Memang ada pembahasan-pembahasan yang mengatakan ada muttabi. Dengan istilah muttabi, mereka sebut muttabi itu yang mengerti dalilnya. Kenapa zakat fitrah masih ini? Dalilnya ini. Saya mazhab Syafi'i, dalilnya ini. Makanya kan itu mereka sebut muttabi. Tapi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, coba kita baca sampai selesai, dia menyebutkan pada hakikatnya cuma 2 aja. Mustahid, muqallid. Muttabi itu yang tahu dalil, itu pada hakikat juga muqallid. Imam Nawawi 40 tahun lima umurnya Pak. Dia bercakap ini sebentar lagi 50 nih. Ini 40 tahun jadi ulama pentarjih segala macam dalam mazhab Imam Syafi'i. 40 tahun lima umurnya. Apa beliau kita dianggap disebut mutabi? Tak ada orang menyebut mutabi. Tetap juga ulama menyebutkan dia mujtahid mazhab. Pada hakikatnya muqallid juga kepada mazhab Syafi'i. Apa lagi? Kenapa kita buat mazhab baru aja? Mazhab kampar kayak mazhab apa? Ya. Tak ada. Begitu kondisinya. Dunia ini Pak, Asia Tenggara, mayoritas mazhab. Apa lagi? Banyak ulama-ulama besar. Mesir, mayoritas mazhab Syafi'i Pak. Kata Qardawi, dulu dia belajar dia ibtidai sebetulnya, itu fikih Syafi'i ini dipelajari. Karena mayoritas seperti itu. Kemudian mulai Turki segala macam, Pakistan, India semua itu mayoritas mazhab Hanafi. Kemudian Afrika seluruhnya Maliki. Apa lagi? Sudan Maliki, Aljazair semua Maliki. Apa lagi? Tidak. Udah Saudi aja yang satu Hambali. Saudi aja Pak, yang satu Hambali. Yang bercakap-cakap ni Hambali semua ni, cuma tak mengaku tu aja. Orang dunia udah mengaku seperti itu kok. Ulama-ulama di Saudi Arab Saudi semua dikelompokkan kepada mazhab Hambali. Itu aja. Ini penulis buku yang dipertentang ni kan dia dulu dari Rusia. Rusia itu Hanafi. Cina adalah Hanafi. Mungkin dia Hanafi pertama. Sampai ke Saudi berapi-api, tak kemana-mana perginya. Ini terserah dia lah, ya kan? Mau pindah-pindah mazhab silakan, kan tidak jadi masalah. Tapi itu tadi antara mustahid, muttabi, muqallid kata Syekh Al-Buti, itu muttabi, muqallid pada hakikat itu muqallid juga. Yang ada cuma 2, mustahid, muqallid, titik. Dah.
Ulama-ulama besar semua. Di Al-Azhar itu ulama-ulama besar, mereka muqallid mazhab. Ya. Grand Syekh Al-Azhar, si Taib sekarang saya tak gitu apa, tak hafal arahnya, mungkin Hanafi. Maliki dia, Maliki. Mama saya Tontowi dulu Hanafi. Begitu juga mufti-mufti Mesir. Dia beliau lebih tahu nih masalah mufti-mufti ini. Dulu sekarang ni Maliki sekarang tu, mufti sekarang tu. Yang alam tu Maliki. Yang dulu sebelum itu Syafi'i. Sebelum itu lagi guru saya sendiri, Nasr Farid Wasil, Syafi'i. Okay? Ini ulama besar, Pak. Apa kata beliau ni, segala usul fikih itu habis, ditelan semua udah. Bermazhab, Pak. Ini judul usul fikih tak tahu. Tak apa nama kitabnya. Itu yang malas awak cakap. Jadi muttabi, muqallid itu disatukan aja menjadi muqallid. Cuma bedanya yang satu itu dia tahu dalilnya, kan itu. Yang satu pula memang memang betul-betul awam sekali, tak tahu sama dalil. Jadi kalau diwajibkan semua berdalil, tahu dalil, tak bekerja lagi umat manusia ni, Pak. Umat Islam ni tak ada kerja lagi, di rumah aja buka dalil semua. Tak sempat nak mengojek, nak nora sawit segala macam lagi, buka dalil semua, matilah semua. Tak dibedakan, ya kan? Ini masalahnya. Kita bedakan, ada ini orang terpelajar, ini apa, ini semuanya ada kelas-kelasnya. Kehendaknya udah begitu. Macam mana? Zaman Nabi juga begitu. Yang berfatwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah. Ini yang memberikan fatwa, Muaz bin Jabal, semua. Tapi yang lain? Tapi yang lain bertanya. Coba kalau kita baca kan usul fikih juga lagi. Usul fikih Syekh Imam Muhammad Abu Zahra kan ke sana ada ceritakan. Tak semuanya sahabat Nabi itu mujtahid, mana pula. Ada yang tidak tahu, mereka bertanya kepada yang tahu. Begitu udah alamnya udah begitu. Sampai hari ini, apalagi hari ini yang lebih parah lagi ya kan. Ini yang kita bisa lihat. Jadi itu sama aja muttabi, muqallid. Cuma bedanya muttabi ini memang tahulah dalilnya. Memang ustaz lah dia sikit, ya kan? Kalau muqallid ini memang tak tahu sama sekali. Kalau muttabi ini ustaz lah sikit dia. Dipanggil lah ustaz. Tapi dalam kata Syekh Al-Buti, kalau pembagi tetap aja mustahid dengan muqallid. Dunia sudah terbagi dalam pegangan mazhabnya. Nah, itu aja ya. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Samsudin Muir tentang muqallid tadi dengan muttabi'. Kalau kata Ustaz Al-Fitri tadi menjelaskan, ya, Dr. Al-Buti menyimpulkan manusia itu dua saja. Imma mujtahid, imma muqallid. Wal mujtahid la yuqallid, mujtahid yang tidak bertaklid. Tapi selain mujtahid maknanya mesti bertaklid. Maka Syekh Muhammad Hasan al-Makhluf kata beliau, anna at-taqlida 'inda al-ulama'i lahu ma'nayan. Taklid ada dua makna. Apa dua makna itu? Al-'amalu biqaulil ghairi min ghairi hujjah. Memang tak tahu sama sekali orang itu berhujjah dengan apa. Pokoknya kata orang haram haram, kata orang halal halal. Yang kedua, al-'amalu biqaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifah tamah. Tahu dalil orang. Terdengar disampaikan ayatnya ini, hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tak paham bagaimana mengolah dari firman Allah dari Sahih Bukhari menjadi bahwa dia itu mubah, bahwa itu dia makruh, bahwa itu mandub dan seterusnya. Jadi meskipun kenal banyak pun dalil dihafal ya Ustaz ya, tapi tak pandai mengolah, tetap saja taklid, bukan mujtahid. Karena kata Ustaz Samsudin juga orang ini dua saja, mujtahid atau muqallid. Baik, pertanyaan kedua Ustaz Ikrami tentang solat cepat tadi Ustaz. Bagaimana kita solat kilat Ustaz? Dulu hanya surat yang kilat Ustaz. Sekarang solat pula yang kilat. Baik, saya lebih tertarik menambah sedikit tentang jawaban seputar taklid tadi dan tentang persoalan takfir tadi ya. Kalau pertanyaan masalah solat cepat itu diselesaikan Tuan Mufti nanti.
karena beliau memang mirip-mirip Muti betul. Saya kalau nengok Syekh Ali Jum'ah itu seolah nengok beliau seolah nengok Syekh Ali Jum'ah. Biar diselesaikan sama beliau nanti. Nah, jadi saya sedikit saja. Yang pertama tentang persoalan taklid dengan ijtihad, ya, dengan mujtahid, muqallid dengan mujtahid, ada sebuah wacana yang disebut dengan ittiba, ya, atau muttabi'. Itu dijelaskan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, la manasa minat taklid wa huwa masyru'un bi ijma'il muslimin. Kita udah uraikan tadi tentang ijma'nya taklid itu. Maka di sini beliau mengatakan wala farqa baina an tusamma hadzal amal taqlidan aw ittiba'an. Jadi taklid dengan ittiba' itu sama. Fakilahuma bi ma'nan wahid. Maknanya sama. Walam yathbut ayyu farqin lughawiyyin bainahuma. Nah, coba kita lihat pada surat Al-Baqarah, apa Allah katakan, iz tabarra allazi nattubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Coba tengok di dalam ayat ini, ittiba yang diwacanakan sebagai mengetahui dalil itu ternyata di dalam ayat ini sama maknanya dengan taklid yang tercela dalam persepsi mereka tadi. Nah, karena ittiba di sini kan di dalam ayat ini mazmum, maka diuraikan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, fama min syakkin annal murada bil ittiba huna huwa taqlidul a'ma alladzi la musawwighalah. Maka dari ayat ini dipakai kata-kata ittiba, maknanya juga adalah taklid. Jadi kita berdalil di atas Al-Qur'an bahwa sesungguhnya taklid dan ittiba itu sama. Artinya tidak ada konsep ketiga yang menyatakan bahwa ada ittiba berbeda dengan taklid. Hanya dua, mujtahid atau muqallid. Ini dalilnya. Silakan dibaca nanti pada halaman 96 dan seterusnya. Kemudian ini gerakan oknum takfiri kami lihat yang disampaikan oleh Ustadz Suwandi tadi. Ya, Ustadz kita mengatakan ada kelompok yang gemar mentakfirkan. Berarti ini gerakan orang-orang oknum takfiri yang sedikit-sedikit mengkafirkan. Ada sebuah hadis. Jawab saya dengan hadis ini. Apa hadisnya? Man kafara ya faqad ba'a. Man qala li sahibihi anta kafir atau li sahibihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya atau dia berkata wahai si kafir, kamu kafir, maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Jadi berbahaya sekali, maka jauh-jauhi betul pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Nah, pemahaman seperti ini oleh sebahagian atau oleh banyak ulama kita kontemporer khususnya dari Al-Azhar ini embrionya itu dari pemahaman pembagian-pembagian tauhid tadi. Nah, itu pendapat mereka ya, dan bisa asumsi ini dibenarkan kalau kita kaji lebih jauh. Yang kita tahu trilogi beragama itu adalah iman, Islam dan ihsan. Itu yang kita tahu dalam konsep kita, dan ditolak oleh banyak ulama. Trilogi tauhid itu tidak ada sesungguhnya. Nah, untuk lebih menegaskan, biarlah Fadilatul Mufti ay yufti wa yujib ala hadza li'annahu ahaqqu ya. Kalau saya membahasakannya Tuan Wali Imam Kubang. Selanjutnya silakan Tuan Wali Imam Kubang untuk menjelaskan. Beliau perlu dipahami kalau ngaji mesti sediakan teh tolu aja. Kalau nak berenergi tak jadi selama pengajian tu. Jadi rumusnya teh tolu. Asal jangan disebut mufti teh tolu aja. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi begini, saya ingin menambah sedikit tentang taklid itu secara mendasar dicela atau tidak. Sebetulnya para ulama usul fikih sendiri berbeda pendapat tentang apa itu taklid. Itu jadi dua pendapatnya. Pendapat pertama mendefinisikan taklid itu dengan mengambil atau menerima pendapat orang yang orang ini bukan hujjah qaulnya. Itu yang taklid. Kalau ini yang kita pakai tentang kalau definisi taklid ini yang kita pakai,
maka apa jadinya? Tidak ada taklid di dunia ini. Kenapa? Ulama, mufti, qaul mufti atau fatwanya para ulama yang boleh berfatwa itu hujjah itu bagi orang awam. Jadi orang awam ketika bertanya kepada ulama-ulama yang boleh berfatwa, maka itulah hujahnya, itulah dia qaul ulama itulah hujah bagi dia. Jadi kata Az-Zarkashi kalau saya tidak salah ingat, kalau ini yang dipakai definisi taklid ini, maka tidak ada taklid sama sekali dalam agama ini. Begitu juga kita orang awam bertanya ke Nabi Muhammad tentang masalah hukum, apakah itu taklid? Ya kalau pakai pendapat ini, ya enggak taklid. Kenapa? Karena qaul Nabi ya hujah bi nafsihi. Nah, jadi kalau definisi taklid yang diinginkan yang pertama ini, ya maka tidak ada taklid. Ya otomatis tidak tercela. Asal bertanyanya pas kepada orang yang diperbolehkan bertanya. Yang kedua definisi kedua dari taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil orang itu. Dari mana dia dapatkan? Nah, kalau ini baru bercabang, Pak. Ada yang tercela, ada yang tidak. Ada yang diharamkan, ada yang tak diharamkan. Kalau yang diharamkan itu bagi mujtahid, enggak boleh mujtahid taklid. Dia mampu kok. Iya kan? Yang wajib atau dia justru wajib bertaklid, tidak boleh berijtihad, yaitu orang awam tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini sudah sharih ini, sudah sharih, sudah jelas, tidak bisa ditarik-tarik lagi. Orang awam kewajibannya bertanya. Cuma persoalannya tadi ini, ma'rifatul dalil itu, mengetahui dalil. Mengetahui dalil itu apakah cukup dengan menyimak dalilnya? Oh ya, berarti dia enggak taklid. Kalau dia bertanya kepada Ustadz Syanu, apa hukumnya Ustadz? Haram. Tak lagi bertanya dalilnya apa? Oh berarti ini taklid. Apakah sederhana ini persoalannya? Tidak. Yang menjadi al-fasil baina al-muqallid wa ghairil muqallid, dinding pemisah antara yang muqallid dengan tidak muqallid itu saja. Dua persoalan. Satu, mengetahui hukum itu sendiri. Yang kedua, mengetahui dalilnya. Jadi begini, saya tahu hukum masalah ini dari orang lain, berarti saya bertaklid pada orang itu dalam mengetahui hukumnya ini. Sekarang yang kedua masalah dalilnya. Dalil masalah ini itu hasil olahan saya atau saya juga menyimak orang lain. Kalau menyimak orang lain atau membaca buku orang lain, berarti saya taklid juga. Bedanya, saya pertama bertaklid dalam madlul, dalam masalah itu hukumnya. Yang kedua saya taklid dalam dalilnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang orang tak bisa membedakan ini. Ketika dia mengetahui hukum suatu masalah, terus dia menyimak dalil yang disampaikan ustadznya, dia merasa enggak taklid lagi, Pak. Iya, dia enggak merasa enggak taklid lagi. Padahal yang taklid itu dalam dua aspek ini, mengetahui hukum itu sendiri, mengetahui hukum itu, dan mengetahui dalilnya sendiri. Anda taklid enggak dalam mengetahui dalil ini? Oh iya, saya menyimak guru saya baca buku guru saya. Berarti dalam masalah dalil Anda taklid juga. Ditambah lagi Anda dalam masalah mengetahui hukumnya taklid juga. Dua-duanya. Nah, maka masalah ittiba tadi itu. Jadi sebetulnya gini, ketika ada istilah baru, istilah yang ketiga namanya ittiba, kita tanya, ittiba sini maksudnya apa dulu? Oh, ittiba itu kita tahu hukum dan tahu dalilnya. Oke, kita tanya, Anda tahu hukum dari siapa? Dari ustadz saya. Oke, taklid berarti Anda dalam masalah mengetahui hukumnya. Sekarang dalil, itu hasil olahan Anda sendiri atau juga menyimak? Oh, kata dia menyimak. Ya sudah, enggak ada ittiba. Terserahlah namanya apa, tapi yang jelas Anda pada hakikatnya turun ke level yang pertama, yaitu muqallid juga. Muqallid dalam mengetahui hukumnya, madlul, dan juga muqallid dalam mengetahui dalilnya. Nah, sekarang yang ijtihad, yang mujtahid itu dua-duanya, Pak. Dia tahu hukum dengan menggali dalilnya sendiri. Itulah yang mujtahid. Kalau dua ini tak terpenuhi, muqallid itu. Ya kalau mau juga yang ketiga, oke lah ittiba. Tapi ittiba enggak mustahid loh.
Karena dia hanya tahu, sekedar tahu, tahunya itu pun bukan hasil penggalian dia, hanya mendengar orang lain. Ya apa bedanya? Tak sampai ke mujtahid, berarti ya beda tipis lah dengan taklid. Jadi jangan bangga-bangga pula. Hanya tahu juga kok. Sama aja kita baca buku, oh ini dalilnya, sudah selesai. Itu tidak akan mengangkat martabat Anda jadi mujtahid. Cuma sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, itu saja. Sementara yang membuat derajat Anda dari keluar dari muqallid itu adalah Anda tahu dalilnya dengan sendiri, olahan sendiri atau olahan orang, lalu Anda simak, itu saja. Kemudian yang kedua mengenai, ya ini memang ihalahnya luar biasa nih ke saya. Kalau saya ihalah lagi nggak jadi nih. Saya jawab dengan bertanya dulu. Anda mau saya jawab dengan jawaban ahlul hadis atau dengan jawaban al-fuqaha? Kalau Anda mau jawabannya dengan jawaban gaya ahlul hadis, bid'ah. Karena tidak ada dalam riwayat satupun para salaf solat tarawih, solat tarawih seperti itu. Selesai masalah. Kunci. Sederhana kan? Pokoknya ada enggak? Tidak ada. Sudah selesai. Tapi nalarnya fuqaha enggak seperti itu. Oke lah, tak ada di zaman sahabat. Tapi apakah itu langsung hukumnya enggak boleh? Atau solatnya dihukum tidak sah? Kita tengok dulu. Kita tengok konsep rukun solat itu. Oh ternyata ada tumakninah. Ya, ketika ada rukun-rukun tertentu yang kita harus melakukan tumakninah di situ. Sujud harus ada tumakninah. I'tidal harus ada tumakninahnya. Sujud, ruku harus ada tumakninahnya. Sekarang kalau itu terpenuhi, dalam sujud ada tumakninah, ruku ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah. Apa lagi? Kemudian bacaan Fatihahnya cukup syaratnya. Ya kan? Ya sudah, kita katakan sah. Walaupun tidak ada contohnya di zaman salaf. Kamu berani ahli fikih itu? Memang tidak ada di zaman salaf. Tapi kalau melihat konsepnya, melihat kontennya, melihat konsep rukun terpenuhi, maka salat ini sah walaupun tidak contohnya. Tapi kalau sudahlah tak ada contoh di zaman Nabi, terus yang masalah tumakninah pun tak ada, para ahli fikih mengatakan Anda ini keterlaluan. Sudahlah syarat rukun tak terpenuhi, rukunnya contoh pun tidak ada, ente mubtadi'. Sudahlah itu. Jadi jawaban singkat dari ahlul hadis itu tak ada contohnya, bid'ah. Kalau bid'ah yang enggak diterima dong. Soal ibadah yang berbentuk bid'ah gitu. Yang kedua, kalau gaya al-fuqaha dikembalikan ke masalah fikih. Ada tumakninahnya enggak? Ya saya enggak tahu, saya perlu dicek dulu. Suruh sholat dia saya hitung. Saya tengok betul ada enggak tumakninahnya. Ya harus begitu kalau mau dinilai betul. Cuman teorinya begitu. Ada enggak tumakninahnya? Karena yang begitu nampak itu tumakninah yang menjadi persoalannya. Kemudian bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihahnya itu pas betul lah, cukup enggak syaratnya? Dengan kecepatan berdiri yang durasi berdiri yang cuma segitu, belum lagi pindah-pindah ruku sujud itu terpenuhi enggak tumakninahnya? Itu persoalannya. Itu jawabannya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Masalah maulid. Baik, membid'ahkan, mengkafirkan orang gara-gara masalah khilafiyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Memang ada bid'ah itu yang sampai membuat orang itu kafir, kita setuju itu. Kan ma'ruf itu di buku mustalah hadis tuh. Bid'atun mukaffirah dengan bid'atun ghairu mukaffirah. Sekarang masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi, apakah okelah kita sepakat, kita iftaradna atau faradna, sallamna, kita setuju, kita mundur selangkah, Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi apakah dia masuk pada kategori bid'atun mukaffirah, bid'ah yang bisa membuat pelakunya kafir? Setahu saya tidak ada itu, kecuali Khawarij mungkin bisa jadi. Sekelas Imam Ibnu Hajar saja, Al-Asqalani, ya kan? Mana yang lebih pakar sunnah? Beliau dari ulama sunnah di Riau-nya. Beliau dalam fatwanya yang dikutip oleh Suyuti dalam kumpulan fatwa Al-Hawinya itu, beliau mengatakan al-ihtifal bil maulid itu tidak ada contoh sebelumnya. Tuh. Baca lanjutkan, jangan sampai situ aja. Tapi karena yang dilakukan itu ini cuman itu, maka kalau nanti saya pakai hasanah lain lagi ceritanya. Ya bolehlah begitu.
sekelas beliau. Kita tidak menjadikan Ibnu Hajar itu hujah ya, karena itu kan jadi momok juga. Nahnu nattabi' al-kitab was sunnah, bukan orang, bukan ulama. Yang kita lihat tuh manhajnya. Ibnu Hajar dia yang mensarah Sahih Bukhari. Buku dia yang dibaca oleh pakar hadis sekarang ini, para penggiat hadis itu. Tapi dalam masalah maulid, begitu loh cara menjawab dia, cara manhaj berfikirnya. Berarti ada masalah ini, ada kesalahan dalam kita menyikapi selama ini. Ya kan? Kenapa ulama-ulama, orang-orang yang mengatakan kalau nggak ada contoh, oh berarti bid'ah, sudah. Beliau nggak ngerti sunnah, ngerti berarti kan? Jago sunnah lagi, ngarang Sahih Bukhari lagi, sarah Sahih Bukhari lagi. Tapi dalam masalah maulid, tahu-tahu fatwanya begitu. Berarti ada satu hal yang kita lewatkan dari manhaj berfikirnya. Jadi manhaj ini sebetulnya kita perhatikan. Bukan kita mau mengatakan bahwa Ibnu Hajar itu dalil min adillati din, min adillah fi asy-syari'ah. Enggak. Tapi manhajnya itu loh. Kok bisa ya? Coba pikir nanti mau pulang. Kok bisa ya Ibnu Hajar yang segitu sunnahnya, tiba-tiba dalam masalah maulid itu dia berfatwa ini enggak ada contohnya. Tapi meskipun demikian, karena isinya cuma ini, maka tak apa-apa. Dalilnya ini. Ada dalil pula sama dia lagi. Yang jadi yang perlu kita pikirkan adalah kok bisa seperti itu. Dibilang dia nggak ngerti sunnah. Itu sok-sokan apa kita namanya. Berarti ada satu yang perlu kita perhatikan. Manhaj, cara dia dalam mendudukkan persoalan ini. Itu yang harus kita fa'tabiru ya ulil absar itu. Yang harus kita perhatikan. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit Ustaz, silakan Ustaz. Ya, sedikit aja. 1 menit aja. Saya tambah. Ini masalah nyunah-menyunah ini kan. Ya. Kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan dianggap sebagai pakar apa lagi namanya itu? Kata Imam Asy-Syaukani itu, Imam Asy-Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fath. Kalau anda udah baca kitab Fathul Bari, tak perlu lagi baca yang lain. Tutup. Imam sekelas apa lagi itu? Sekarang saya tanya, apa mazhab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Syafi'i. Nah, apa lagi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekelas itu. Hah? Baru mazhab Syafi'i, apa lagi sekelas ini? Telah aku coba. Nah, begitu. Berapa lama dia menulis kitab ya Fathul Bari? 20 tahun, Pak, bukan setahun. Bukan sebulan 2 bulan, 20 tahun baru selesai. Nah, itulah dia Fathul Bari. Ulama hadis. Ya, istilahnya memang pakar hadis dari Al-Azhar itu. Orang Mesir. Walaupun begitu, bukan menyunah lagi, di atas menyunah lagi, beliau tetap bermazhab Imam Syafi'i. Cobalah yang hafal hadis ribuan gendutaan. Begitu. Ini yang hafal cuma innamal a'malu binniyat. Itu pun tetap aku sangkut lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Silakan. Baik, closing. Siap. Baik, sebagai closing tentang apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Mufti Kubang tadi, bagaimana seorang Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, Ustadz Sunnah, Syekh Sunnah, dalam fatwa-fatwanya itu tidak memakai gaya atau pola kalau tak dilakukan Nabi lantas bid'ah. Coba lihat, ada 2 contoh ya, karena ini viral juga beberapa waktu yang lalu. Di sebagian daerah di Riau ini ada kebiasaan masyarakat pulang dari salat Idul Fitri mereka ziarah kubur, singgah di kuburan. Nah, ini oleh sebagian sahabat kita ini tak dilakukan oleh Nabi. Nah, coba Imam Ibnu Hajar yang seorang Syekhus Sunnah mengomentari ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menyuruh kita untuk berangkat ke tempat salat Idul Fitri itu pulangnya nanti di jalan berbeda. Apa komentar Imam Ibnu Hajar? Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu ingin liyazura aqaribahul ahya'a wal amwat.
dalam rangka ingin ziarah bertemu banyak orang baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Inilah yang dipakai oleh masyarakat kita. Coba nalar fikihnya itu bisa digunakan sebagai dalil hadis ini untuk berziarah kubur. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ada seorang sahabat Nabi. Dia kebiasaannya setiap selesai Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Baru ayat yang lain. Coba lihat nalar pola Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini menjadi dalil bolehnya memilih surat-surat tertentu yang nyaman hati kita untuk membacanya. Baik di dalam salat saja boleh, apatah lagi min babin aula di luar salat. Konsekuensi logisnya, mafhumnya begitu. Maka baca Yasin malam. Nah, tuh coba tengok. Ya. Lah banyak contohnya. Abi waktu nanti kalau urai-uraikan satu-satu. Begitulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami dalil itu yang oleh Tuan Mufti kita tadi disebut sebagai metodologi. Jadi tidak ujuk-ujuk, oh ini tidak ada contoh dari Nabi. Langsung habis selesai perkara bid'ah. Maka bagus tadi beliau menyampaikan, saya ingin itu tadi tuh, menyentuh titik itu. Jadi pola gaya ahli hadis atau pola ahli fikih. Maka bertanyalah Imam Ahmad pernah suatu ketika ditanyakan sebuah persoalan. Apa kata Imam Ahmad? Salil fuqaha. Ditanyakan lagi, salil fuqaha. Ditanyakan lagi ketiga kali, salil fuqaha afakallah. Dia pengoreh orang, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya, apa kata Imam Ahmad? Tanya kepada ahli fikih. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, 3 materi kita menyampaikan buku dengan banyak fawaid, banyak ilmu-ilmu yang dalam buku ini mungkin tak disampaikan langsung, tapi bernasnya mereka sampaikan. Poin pentingnya adalah manusia ini 2 saja, mujtahid, muqallid. Muqallid mesti ikut kepada mujtahid, dan ketika kita ikut mazhab, maka kita ikut dalil dengan cara yang benar. Kemudian yang paling penting dari semua itu adalah agar benar dalam memahami dalil, ar-ruju' ila ilmi usulil fiqh. Mesti kembali kita semua untuk rajin mempelajari ilmu usul fikih. Maka di Bangkinang, di Garuda Sakti, di Air Tiris, di berbagai tempat rajin-rajinlah belajar usul fikih agar tidak salah fikir, sehingga kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih, bukan kitab akidah, lebih dominan akidah daripada kitab usul fikih, dan salah dalam istimbat, salah dalam membangun tabannal fikri di dalam kitab para ulama. Karena banyak orang dia mensyarah, tidak mensyarah pemikiran ulama, tetapi mengcounter pemikiran ulama. Itu khianat ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah setiap Sabtu ganjil jam 9 sampai jam 12 kita adakan majlis ilmu di sini. Ada muzakarah dan ada bedah buku. InsyaAllah akan hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Para pecinta ilmu silakan hadir atau simak live dari kajian Masjid Raya An-Nur. Jazakumullah khair kepada para semua para pemateri. Semoga Allah tambahkan hidayah kepada kita semua, Allah tambahkan rahmat, dan semoga ini pengundang rahmat untuk kita semua insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.